Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Bagaimana keadaan Jogja minggu-minggu ini? Macet ya. Antara seneng tapi juga ya sedih gitu. Seakan-akan kemacetan sekarang jadi dosa asal Jogja. Bayangkan lagi kalau nanti tol nyambung antara Solo Jogja dan Bawen Jogja. Bisa dibayangkan kemacetannya akan mungkin lebih parah. Hal yang lain, marilah kita lihat beberapa hal yang terjadi di masyarakat kita. Banyak orang sungguh merasakan kebenaran bahwa kekuasaan itu bisa powerful. Orang yang punya kekuasaan seakan-akan bisa melakukan banyak hal. Orang yang punya kekuasaan seakan-akan punya hak menghakimi hidup, bahkan mungkin juga nasib orang lain. Setidaknya minggu-minggu ini kita melihat publik Indonesia geram dengan namanya Taufik Hidayat. Gitu, semua gitu ya. Semua orang mengecam bahwa kekerasan kepada perempuan itu layak dikecam. Tetapi kita ingat di keluarga, apakah kita juga kerap melakukan kekerasan dengan dalih kita punya kuasa apapun itu bentuknya? Bagi saya kekuasaan ini persoalan yang laten, tidak akan pernah selesai, tapi selalu menyertai hidup kita. Kita melihat contoh di layar kaca jelas dengan mata telanjang. Bagaimana dana MBG dibagi-bagi untuk kepentingan tertentu, untuk klan-klan tertentu. Yang menarik, karyawannya Raffi Ahmad jadi komisaris. Ya, itu ya. Jaringan orang dalam bisa. Ya, itulah situasinya. Kalau dulu orang melakukan korupsi itu sembunyi-sembunyi, saat ini terang-terangan dan sepertinya sudah putus urat malunya.
Apakah korupsi hanya terjadi saat ini? Enggak. Tapi yang sekarang sungguh barbar. Lalu apakah kita juga terlibat korupsi? Ya jelas, sama saja, bentuknya beda. Kalau mereka berdampak pada negara, kalau kita berdampak mungkin pada pekerjaan. Korupsi waktu, janjinya jam 7, datangnya 7.30 dengan berbagai alasan. Kamu di mana OTW masih tidur ya teman-teman. Saudari-saudari, lihatlah, kekuasaan membuat kita sungguh seolah-olah punya kuasa melakukan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, dari situasi saat ini lihatlah persoalan yang sungguh terjadi. Banyak orang masih mencari namanya validasi diri, apapun itu bentuknya. Butuh pengakuan untuk bisa berkarya. Harus dilihat orang baru kemudian merasa lega. Butuh diafirmasi. Dan kerap kali mental kita tidak siap ketika kebutuhan kita diafirmasi, kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Demi kepentingan diri kita dengan mudah melakukan tindakan-tindakan yang sungguh bertentangan. Tidak usah jauh-jauh dengan hukum agama Tuhan Allah. Hukum moral saja membuat kita merasa miris. Lihatlah dokter yang kemudian meninggal karena sesuatu hal. Tidak kuat dibully di media sosial. Teman-teman muda sekarang tidak berani berhadapan langsung, tetapi berani di media sosial. Kalau dibully, kemudian melukai diri, dan sebagainya. Dan yang terakhir, situasi krisis membuat semua dari kita merasa marah. Korupsi yang berlebihan membuat kita marah, tapi ya tidak berdaya. Apa yang kita ekspektasikan, ternyata kok realitasnya berbeda. Apa hubungannya dengan 3 hal yang saya bahas dengan bacaan hari ini? Menurut saya, dalam bacaan pertama Zakaria, kekuasaan kontras digambarkan oleh Zakaria. Dia seorang raja akan datang kepadamu, dia lemah lembut mengendarai seekor keledai. Bagi saya ini sebuah metafora. Bagaimana kita berhadapan idealnya seorang yang punya kuasa menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang mau turun mengendarai seekor keledai. Gambaran keledai artinya sesuatu yang umum dilaksanakan oleh masyarakat pada zaman itu. Raja yang lemah lembut mengendarai keledai. Ada pepatah bijak mengatakan, orang yang sudah kenyang tidak akan berebut makanan. Berarti orang-orang yang berebut kekuasaan dalam arti tertentu, orang yang tidak pernah merasa cukup. Maka impossible dia menjadi seorang pemimpin, seorang raja, seorang leader yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tidak bisa berbuat keras, tidak. Lemah lembut artinya bijaksana, tahu tempat, kapan dia harus bertindak, kapan memposisikan diri. Bagi saya ini sebuah tantangan. Kekuasaan dalam bacaan pertama digambarkan terbalik. Kita diundang menjadi raja, menjadi pribadi, menjadi leader yang lemah lembut mengendarai seekor keledai. Lalu berhadapan dengan persoalan kedua, soal ego, validasi. Romo saya butuh validasi, benar. Tetapi apakah kita
terus-menerus mencari validasi. Kapan itu akan selesai? Tidakkah engkau merasa lelah dikejar sesuatu yang tidak mungkin engkau penuhi? Tidak pernah akan terpuaskan. Cobalah cermati bacaan hari ini, khususnya bacaan Injil. Mengapa dalam bacaan Injil dikatakan misteri kerajaan Allah, damai sukacita, itu tertutup untuk orang bijaksana dan orang pandai? Menurut saya, karena orang bijaksana dan orang pandai kerap kali jatuh pada apa? Merasa dirinya paling tahu, merasa dirinya paling unggul, sehingga dengan mudah merendahkan orang lain. Justru dalam bacaan Injil dikatakan, belajarlah dari orang sederhana. Orang sederhana melihat kebaikan sungguh sebagai sebuah kebaikan tanpa manipulasi. Orang kecil tidak berpikir soal manipulatif. Orang kecil berpikir soal apa? Saya membutuhkan satu sama lain. Mereka kecil, mereka sederhana, tetapi sungguh mereka punya pengharapan. Kenapa? Sebagai orang kecil selalu tergantung pada orang lain. Ego diri digambarkan terbalik dengan apa? Berani bergantung dengan orang lain. Dan yang terakhir soal amarah. Amarah bagi saya akan menyertai selalu. Kenapa? Karena hidup kita tidak akan pernah ideal. Selalu ada kekurangan. Dalam bacaan Injil dikatakan, Tuhan selalu akan memberikan pikulah kuk. Berarti di sana ada perjuangan. Tetapi Tuhan tidak serta-merta memberikan penderitaan, tapi juga memberikan semangat, memberikan kelegaan. Sehingga apa? Beban yang diberikan Tuhan itu mengembangkan kita. Bagi saya teringat akan pepatah lama, orang yang damai dengan dirinya tidak akan sibuk menjatuhkan orang lain. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak ada niat untuk menjatuhkan orang lain. Karena dia percaya beban penderitaan yang diberikan oleh Tuhan selalu ada solusi ketika dia mau terbuka. Marah selalu akan menyertai, tetapi di tengah kemarahan kerap kali ada tawaran pengharapan. Pengharapan lewat apa? Lewat penerimaan kepada orang lain. Dan dalam bacaan Injil dikatakan, tantangan dari kita adalah menjadi pribadi yang lembut dan rendah hati. Pribadi yang lembut dan rendah hati bagi saya sebuah nilai yang kita perjuangkan. Lembut berarti bukan berarti saya jadi orang lemar-lemar, enggak. Lemah lembut dan kerendah hati dalam refleksi saya satu kata, jadilah pribadi yang berintegritas. Kalau kita berintegritas, kita akan menjunjung kejujuran. Kalau kita berintegritas, kita tahu punya hati dan moral untuk orang lain. Kalau kita berintegritas, kita tahu kita itu berhasil bersama orang lain. Dan di sanalah sungguh segala penderitaan hidup kita punya makna, punya pengharapan, dan itulah yang dikirimkan oleh Tuhan. Beban hidup kita
bisa kita lihat sebagai beban kalau kita tidak melihat Allah. Tapi beban penderitaan dari Allah kita bisa menyebut sebagai rahmat kalau kita berjalan bersama orang lain. Bagi saya inilah kemudian berserah dalam iman, menemukan kelegaan dalam Tuhan, dan catatannya adalah bersama orang lain. Terbukalah belajar dari pengalaman orang lain, agar kita tidak mengutamakan kekuasaan, agar kita tidak egois, dan agar kita akhirnya semoga bisa menjadi pribadi yang pengampun, lemah lembut, dan rendah hati. Maka saudara-saudara, mari kita jadi pribadi yang berintegritas, berserah dalam iman, menemukan kelegaan dalam Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,